Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, Mem. Oke, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita mulai ya untuk kelanjutan materi kita di KD 33. Oke, jadi lanjutan dari minggu lalu itu ada penentuan harga jual. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rencana dari pengembangan usaha. Jadi dalam rencana pengembangan usaha ini ada indikator pembelajaran yang memang harus kita ketahui. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus bisa dapat menjelaskan dari pengertian pengembangan usaha, jenis-jenis pengembangan usaha, strategi pengembangan usaha, dan tahapan pengembangan usaha. Nah, pertama kita akan bahas tentang pengertian dari pengembangan usaha. Nah, jadi kalau pengembangan usaha itu sendiri merupakan kegiatan yang di dalamnya itu dapat mencakup dari kegiatan produksi dan distribusinya. Ya, itu dengan menggunakan dari tenaga, kemudian pikiran untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi dalam pengembangan usaha ini ya, ini merupakan cara ataupun proses ya untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi di sini tujuannya untuk meningkatkan perluasan dari usaha serta kualitas dan kuantitas produksinya. Nah, di sini kalian biasanya dalam pengembangan usaha ini sangat diperlukan ide-ide yang memang brilian ya, ataupun memang waktu serta tenaga yang memang sangat dituntut dalam perluasan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam pengembangan usaha ini merupakan tanggung jawab bersama dari si pengusaha maupun dengan karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Nah, di sini biasanya para pimpinan atau pemilik usaha ini membutuhkan masukan dari karyawan yang ada di dalamnya. Nah, itu merupakan pengertian dari pengembangan usaha. Nah, kita lihat dari jenis-jenis pengembangan usaha. Jadi pengembangan usaha itu ada dua ya, pengembangan vertikal dan pengembangan horizontal. Nah, jadi menurut Subagio itu dalam pengembangan usaha itu di pengembangan vertikal ini merupakan perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Nah, biasanya di sini mereka terjun langsung untuk kelangsungan usaha. Nah, kalau dia pengembangan horizontal, ini biasanya untuk memperkuat dari bisnis itu sendiri dengan mempunyai keunggulan-keunggulan yang ada di usaha itu, seperti keunggulan komparatifnya. Jadi di sini secara garis besar produk ini tidak memiliki hubungan dengan pusat bisnisnya, ya. Jadi perbedaan dari pengembangan antara vertikal dengan horizontal itu dari segi tujuannya ya. Nah, kemudian berdasarkan caranya pengembangan usaha ini bisa dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada
perluasan ke hulu atau ke hilir. Nah, ini maksudnya adalah arah dari pengembangan usaha tersebut ya. Ini harus disesuaikan dengan posisi usaha ataupun kondisi usaha itu sendiri. Jadi jika memang pada saat ini usaha itu di luar dari ataupun ke hilir gitu ya, maka di sini pengembangannya harus ke arah yang ke hulu gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Nah, untuk perluasan ke hulu ataupun ke hilir ini dia mempunyai kelebihan seperti pengembangan pada posisi lebih mudah gitu. Jadi di sini biasanya kalau kita mengetahui posisi yang lebih mudah, kita pasti mengetahui kondisi pasar. Ya, kemudian sumber materialnya dari mana saja dan teknologinya bagaimana. Nah, tapi di samping kelebihan yang ada, kekurangannya juga ada seperti terjadinya permintaan produk pada bisnis ini biasanya sering melemah ya. Pada tingkat penjualan itu juga sering menurun. Nah, kemudian ada diversifikasi usaha. Nah, untuk diversifikasi usaha itu sendiri, pengembangan usaha ini biasanya mempunyai kelebihan dari kalau ada salah satu kelebihan permintaan ya mengalami penurunan, maka di sini usaha lain bisa dapat menutupi usaha tersebut gitu. Jadi di sini contohnya ada beberapa jenis produk yang diolah. Kalau misalnya terjadi di dalam satu produk mengalami kerugian, produk lain masih bisa membantu untuk tetap berdiri di usaha tersebut. Nah, kemudian kalaupun kekurangannya, misalkan dalam pengembangan usaha ini biasanya kalau diversifikasi usaha ini sangat sulit ya, karena biasanya harus dipelajari dulu ataupun dipelajari lebih awal dari kondisi pasarnya, baik itu sumber materialnya ataupun teknologinya terlebih dahulu agar bisa terjun ataupun bersaing di pasar. Nah, kemudian ada menjual bisnis ataupun franchise. Jadi biasanya ini bentuk kongsi dagang. Kongsi dagang kalau franchise ini keuntungannya adalah orang lain bisa menggunakan nama usaha kita dengan membayar royalti. Jadi contoh seperti usaha-usaha yang udah melakukan franchise itu seperti Indomaret, kemudian KFC gitu. Jadi di sini adanya keunggulan dari nama baik sebuah perusahaan yang membuat nama tersebut bisa digunakan oleh orang lain dengan membayarkan royalti. Jadi di sini pemilik ataupun pencetus nama usaha itu bisa menerima dari hak patennya. Ya, nah di sini mereka biasanya penerimaan uangnya itu, hak patennya itu ditentukan untuk dalam jangka waktu berapa lama. Nah, ini untungnya kalau menjual bisnis ataupun franchise. Jadi nama itu sangat penting. Ketika namanya sudah terkenal, orang mau mengambil nama itu sebagai usahanya, dia cukup membayar hak paten kepada pemiliknya. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Mem. Oke, nah kita lanjut dari strategi pengembangan usaha. Nah, jadi kalau strategi pengembangan usaha ini biasanya kita lihat dari yang pertama mengembangkan pasar dari sisi produknya. Nah, jadi biasanya kalau pengembangan pasar dari sisi produknya ini merupakan langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali. Nah, misalkan yang pertama ada memperbesar variasi produk. Nah, di sini
kalau variasi produk biasanya dipengaruhi oleh kemasannya, yang biasanya kemasan botolnya mungkin hanya panjang, ini agak lebar atau dalam berbentuk yang lain gitu, ataupun saset. Jadi biasanya di sini dilihat dari kemasan yang menarik. Biasanya produk-produk itu sering mengganti kemasan dan akan memasangkan iklannya, bahwasanya produk mereka mengganti kemasan terbaru gitu. Nah, kemudian melalui kategori produk. Nah, kalau melalui kategori produk ini biasanya pertama kita tujukan misalkan untuk hanya kalangan dewasa, ini bisa kita buat dalam bentuk kalangan anak-anak. Contoh, misalkan kalau usaha makanan khas daerah ataupun yang kalau kita modifikasi, misalkan pada dasarnya makanan ini pedas gitu, karena untuk dikategorikan produk ini ke anak-anak, maka disesuaikan pedasnya mungkin dari segi levelnya, dan bahkan mungkin ada yang rasa manis gitu. Nah, kemudian ada berdasarkan lini produk. Nah, kalau produk ini biasanya berdasarkan lini produk ini bahan-bahan yang memang berasal dari herbal ya. Nah, kalaupun produk ini biasanya produk-produk sehat yang memang menjanjikan ya, bahwasanya ada jaminan untuk produk tersebut, keamanannya bagaimana dan penggunaannya bagaimana. Nah, kemudian tadi ini udah lebih ya. Nah, kemudian ada berdasarkan fungsinya, ini salah ketik, maaf ya. Nah, kalau berdasarkan fungsinya ini biasanya produk itu harus didesain memang disesuaikan dengan fungsi ataupun manfaat kepada konsumen. Nah, kemudian ada menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Nah, di sini biasanya terjadi pengembangan produk ya, karena memang diharapkan ketika kita mengembangkan produk maka bisa meningkatkan dari sisi penjualan dan produk itu dapat berkembang semakin bagus. Nah, kemudian kita lihat ada strategi pengembangan usaha dari yang berikutnya, pengembangan pasar dari sisi sistem penjualannya. Nah, kalau dari sistem penjualan, yang pertama mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam ataupun secara internal. Nah, biasanya di sini membuka cabang baru ya di kota lain ataupun di satu kota yang sama tetapi di lokasi yang berbeda. Nah, di sini biasanya tujuannya untuk menambah omset penjualan ataupun memenuhi permintaan pelanggan, mungkin karena terlalu jauh dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada mengembangkan sistem jaringan. Nah, dengan pihak lain ini biasanya baik itu jaringannya secara langsung maupun secara sosial media. Jadi di sini biasanya ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu ataupun media-media tertentu untuk mengembangkan pemasarannya, bisa secara online maupun secara offline. Nah, pengembangan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain. Nah, biasanya di sini dilakukan penggabungan usaha ya dalam satu industri. Tujuannya apa? Untuk memperbesar usaha tersebut. Biasanya ada jenis penggabungan usaha itu seperti merger. Nah, dengan menggabungkan usaha, maka bisa jadi perubahan nama produk ataupun perubahan nama usahanya. Nah, di sini sangat menguntungkan karena akan menambah omset ataupun memperluas usaha dengan penggabungan usaha tersebut. Kemudian ada tahapan pengembangan usaha. Jadi tahapan pengembangan usaha ini yang pertama itu ada memiliki ide usaha. Nah, kalau dia memiliki ide usaha, maka di sini
harus memang usaha itu dalam bentuk original ya. Original yang memang punya karya kita sendiri ya. Jadi ide ini biasanya sering muncul ketika kita pernah melihat sesuatu, kemudian ketika melihat bisnis orang lain itu berhasil, atau dengan cara pengalaman gitu ya, pengamatan sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi di sini biasanya titik kekuatan dari usaha yang akan kita kembangkan. Kemudian penyaringan ide ataupun konsep usaha. Jadi dari sekian pengamatan, dari sekian pengalaman, ini kita bisa saring mana ide yang paling bagus untuk dijalankan. Jadi tidak sembarangan ide itu, oh saya mau buat ini, hari ini dibuat, besok sudah ganti. Tidak. Jadi di sini kalian harus benar-benar saring terlebih dahulu ide yang akan kalian buat untuk sebuah usaha. Nah, kemudian ada pengembangan rencana usaha ataupun bisnis plan. Jadi di sini pengembangan rencana usaha ini kita targetkan untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya itu berapa lama. Jadi dalam pengembangan rencana usaha ini kita juga bisa targetkan break even point-nya. Kapan kita akan kembali modal? Ini di sini merupakan salah satu strategi pengembangan rencana usaha. Nah, kemudian implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Nah, biasanya ini akan lebih diperinci baik secara rincian yang sifatnya khusus maupun yang secara umum. Nah, dia harus juga tertulis gitu. Kalau bisa secara tertulis agar lebih bisa terlaksana secara terstruktur ya. Jadi di sini biasanya dalam implementasi rencana usaha seorang wirausaha itu biasanya harus bisa mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Jadi seperti modal, kemudian material, dan tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oke, jadi itulah tadi beberapa poin dalam rencana pengembangan usaha. Nah, ini kita lihat ada contoh dari pengembangan rencana pengembangan usaha untuk pengolahan rendang misalkan, yang levelnya pedas dan memang diminati masyarakat sekitar misalnya. Jadi di sini pengembangan produk itu bisa dilihat dari menambahkan variasi rasa contohnya. Ada dia rasa original dengan level pedas tertentu, mulai bisa kalangan untuk anak-anak yang tidak pedas, level 0, atau sampai level yang hampir memecah gendang telinga pedasnya gitu. Nah, ini bisa dibuat dalam pengembangan produk. Nah, tujuannya adalah kita bisa melihat pasar dari produk yang kita keluarkan. Nah, kemudian ada pengembangan dari variasi bentuknya. Nah, kalau biasanya bentuknya itu dalam bentuk rendang biasa, ini divariasikan ke dalam bentuk makanan lain. Ya, contohnya di sini ada misalkan pizza rendang kah, kemudian ada mungkin bisa jadi kebab, sushi dan lain sebagainya. Jadi di sini pengembangan variasi produk juga sangat mendukung untuk pengembangan usaha. Jadi biasanya kalau kalangan anak muda kan lebih suka yang ngetren sekarang yang lagi ngehits ya. Nah, biasanya ini dapat dikolaborasikan, divariasikan dari segi bentuknya agar bisa diminati semua kalangan. Nah, kemudian ada mengembangkan kemasan rendang ini menjadi lebih menarik. Nah, dan lebih tahan lama sehingga bisa kita baik itu kalaupun mau diekspor, nah daya tahan rendang ini bisa berapa lama agar bisa dijadikan produk oleh-oleh di kawasan tertentu ataupun tidak oleh-oleh untuk produk makanan sehari-hari yang bisa digunakan oleh banyak kalangan masyarakat. Contohnya para konsumen yang memang punya waktu yang sedikit untuk istirahat ataupun
memasak tidak sempat gitu, waktu untuk kerja, mempunyai waktu yang sangat sibuk. Jadi bisa kalian menjadikan ide usaha ini bisa untuk membantu kalangan-kalangan yang mempunyai waktu sedikit, sehingga ada makanan instan yang memang sehat dan terjamin kualitasnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Untuk dari pengembangan usaha itu sendiri. Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Materi kita hanya itu untuk pengembangan usaha. Saya, Mem. Ya, ini siapa namanya? Oke, Siska. Jadi gini, Mem, kalau misalnya pengembangan usaha yang dilakukan itu gagal, apakah kita bakalan rugi atau tidak, Mem? Oke, biasanya ini juga harus dipikirkan ketika kita mempunyai cara untuk pengembangan usaha. Ini kan biasanya kita punya planning A, planning B. Kalaupun misalkan kita ingin mengembangkan usaha, ini juga kan harus diprediksikan biayanya. Nah, jadi dalam pengembangan usaha itu biasanya kita akan meminimkan biaya terlebih dahulu. Sehingga kalaupun dari cara pengembangan usaha ini tidak berjalan, itu kalaupun kerugiannya bisa kita prediksi hanya sedikit. Tapi biasanya dengan adanya beberapa perencanaan, jarang kalaupun kita melakukan pengembangan itu kan dengan biaya yang minim, biasanya kadang tidak ada kerugian gitu, karena memang sudah kita prediksi dari awal. Kecuali kita tidak memprediksikan, ketika kita mengembangkan usaha langsung ke tahap yang besar, nah ini yang jadi masalah. Bagaimana ternyata yang kita buat itu tidak diminati. Jadi biasanya mereka akan meminimkan biaya dan membuat dalam bentuk produk yang sedikit dulu. Jadi memang observasi terlebih dahulu ke masyarakat. Kalau memang bisa diterima oleh masyarakat, baru kita mulai mengembangkan dalam jumlah yang bertambah ataupun tambah banyak gitu. Itu dia. Jadi biasanya harus diprediksikan segala bentuk resiko dan minimnya biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan usaha tersebut gitu. Kalau memang perencanaan itu cukup matang untuk kita kembangkan. Bisa dipahami, Siska? Bisa, Mem. Terima kasih, Mem. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup? Pas. Oke, sepertinya nggak ada lagi ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini itu saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.